seperti yang kamu bilang tadi. Ketua. Sebenarnya begini sih. Karena saat kamu ingin membalas, ini kembali lagi ke itu sih yang tadi. Kita sudah nggak hidup di zaman survival. Kamu kan kalau orang itu bilang, tolol lu. Kalau itu dianggap kayak ke zaman dahulu, itu kayak kamu dilempar batu atau istilah orang itu nyerang kamu secara fisik. Kamu harus defense secara fisik kan? Ya. Nah, di saat di zaman yang modern ini, itu adaptasinya berbeda. Sekarang kita pakai verbal, serangan mental. Kau dibilang, tolol lu. Di saat kamu bales, lu lebih tolol gitu. Ya. Secara amarah atau emosi ya, bukan dengan nada bercanda. Di saat itu lu sudah kalah, men. Secara mental. Gue gak bohong. Ya. Lu dikendalikan emosi. Susah. Lebih better. Ya, lebih better lu malah ajak orang itu bercanda. Nah, misal, tolol lu belakang gua nggak ada sih. Siapa belakang gua? Atau tolol lu tetap ngomong aja. Ngomong maksudnya ngomong apa yang sedang ingin kamu bahas. Jadi kamu nggak merespon dia sendiri yang malu. Itu contoh defensif yang benar di zaman sekarang ini. Suguhan, men. Iya. Itu juga dilakukan Dedi lagi diserang di somasi, malah langsung ngundang pakarnya. Jadi tantangannya cowok di zaman sekarang ini ya, itu bagaimana kita tidak dikendalikan oleh situasi. Itu paling sulit. Di saat kita dibuat bingung, kita tidak boleh bingung. Ya kayak kamu yang lakukan tadi kan perjalanan hidup. Kamu dibuat bingung oleh kehidupan. Kamu harus segera memilih ini benar apa enggak. Ya seperti itu. Itu perjalanan hidup, progres. Makanya di saat kamu menaruh idealismemu itu di tempat yang benar, semua part-part dalam kehidupanmu itu akan tertoto dengan sendirinya. You become completely person. Itu bukan tentang state, makanya aku bilang. Itu tentang perbuatan yang mau lakukan di sehari-hari. Ya. Itu sih. Menarik, serius. Dan aku bilang itu sulit, man. Memang itu bukan, aku nggak omong kosong, itu hal yang luar biasa sulit. Ya. Gitu sih. Menarik sih, yo. Aku nggak expect ternyata kita ngobrolnya sampai hampir mau 2 jam. Ya bro, aku udah mengalami banyak banget, man. Kabur dari rumah, aku pernah duel dengan bapakku sendiri. Waduh. Aku pernah hidup di stasiun, nggak makan 2 hari. Banyak hal-hal yang pedih, tapi itu aku pernah juga nggak punya tujuan hidup. Hidup di rumah orang tidak dibayar selama setahun. Banyak. Hanya untuk demi makan. Aku rela coy, jadi pembantu coy. Jaga toko. Pernah ya? Pernah. Dan itu tak jalani, man. Aku dipinjemin komputer rusak untuk komputer rusak. Aku main 3D bentar 5 menit atau 10 menit render.
Aku kabur dari rumah. Aku cuma bawa uang 10.000, men. Pernah. 2015 itu. 2015. Mm-mm. Wow. Banyak hal yang ya itu kelam lah. Dan itu membuatku menjadi orang seperti sekarang ini. Yeah, it shaped you, man. Untuk bisa Ya itu again tetap nggak expect obrolan kita sampai ternyata yang awalnya perkiraanku 30 menitan paling sekarang 2 jam hampir 2 jam ini bahkan ya, tanpa oke. pembukaan loh ya. Memang Gila tapi ya thank you banget Yok. ya, Thank you banget buat sharingnya. Ini aku juga dapat banyak sekali insight. Teman-teman paling yang nonton juga banyak sekali dapat insight. Apa namanya? Paling aku kayak ini buat aku sendiri ya, mungkin buat teman-teman juga mengambil kesimpulan. Ya, tapi buat aku sesuai judulnya kan idealisme versus reality ya, realistis atau realita. Mereka nggak bisa dilawan, maksudnya bukan suatu hal yang bukan lawan, tapi mereka lebih ke apa ya? yin Mereka itu yang, jadi satu, seperti yin yang. yin yang kalau istilahmu ya, yin yang, dan mereka jadi satu dan mereka supposed to be saling melengkapi. Di mana kalau misalkan kita menjalani realita ya harus dengan idealisme kita, dan dalam supaya kita bisa terjalani idealisme kita ya kita harus apa ya istilahnya menjalani itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh kayak misalkan kamu tadi mencontohkan pengen jadi presiden ya. Kalau kamu secara keseharian aja kamu nggak bisa memimpin dirimu sendiri gitu aja misalkan, ya gimana kamu bisa memimpin Di kelompok juga kamu ada pecundang. ya. Misal di kelompok adalah pecundang, waduh, susah men. Nggak bisa ya. Nah itu sih yang jadi ya, mungkin teman-teman yang lain juga punya apa ngambil sesuatu dari poin kita, tapi yang aku ambil itu tadi apa menjalani supaya kita tercapai ya idealisme kita ya harus dijalani benar-benar dalam kehidupan sehari-hari, dan it's hard to do it gitu sih. Aku pengen jadi musisi terkenal tapi nggak pernah latihan, terus kayak gimana ya, itu bisa jadi kan ya, nggak pernah latihan ya gimana bisa jadi itu kan, ya kan gitu sih ya. Sharing yang sangat bagus Pak, nggak expect, sumpah nggak expect kalau ternyata ngobrolnya sampai segini jauh gitu. Ternyata Kita juga gak expect errornya. Ternyata menjadi pembahasan juga ya errornya. iya errornya bisa jadi pembahasan. Iya gila sih. Tapi ya Makanya ada banyak orang membantumu, iya itu sih. membantu Ya itu juga. podcast ini. Ya itu Nggak juga. expect kan kita? Nggak expect ternyata ada Ko Indra tadi kan. Ada Kolosem. Ini seperti itu kesempatan. Itu hidup, men. Dan kalau aku tadi You memutuskan can untuk expect that. kalau tadi aku memutuskan untuk berhenti, ya udah. Ya nggak Ya lanjut udah. obrolan kita, malah jadi ya udah gitu. Ya kan? Okay. I'm happy for you too. Kamu bisa lakukan ini, I'm happy, man. Aku pikir kamu cocok soalnya. Cocok. Iya. Itu sesuai dengan kamu mendukungmu ingin bermusik juga. Ya, mudah-mudahan. Ya emang dalam rangka sebenarnya aku juga dalam rangka kan karena lagi pandemi dan lagi
nggak bisa kemana-mana kan, maksudnya dibatasi banget buat kemana-mananya. eh Lagi coba pengen unlock apa sih yang aku bisa lagi gitu, selain aku cuman bisa sebelumnya bisa ngedesain gambar, main musik kayak gitu aja. Apa sih yang aku bisa Nari, lagi? Apa? nari Oh, striptis juga. OnlyFans, buka akun OnlyFans juga bisa. nggak, aku nggak ngerti sumpah, Oh, oke, gak ngerti. nggak ngerti. Alah, Aduh. ya Wah, berat. Ya, ya. sampai sampai teman saya ini Aryo ini sampai berpakaian rapi, kayak mau diinterview Naswa, Mbak Nana loh, sumpah. Ya, saya di sini juga sebagai BOD sih. Jadi ya, rapi kewajiban. Saya aja masih remahan Pak, masih remahan saya Pak. Tapi Progress, man. next ada project apa yuk? Aku. Lagi ngerjain. Sekarang ada dari US sih. Seriously. Dari US. Sebelumnya pernah dari Israel. Nah, seperti itu. Gila. Kita belakang panggung aja soalnya. Iya belakang panggung tapi duitnya. Oh. Ya, soalnya ya itu sesuai dengan apa yang ingin tak kejar. Gila. Pak, sorry ya. Aku salah fokus sama kucingmu, serius. Lu Oh, iya. belakang. Iya, kelihatan. 3D artis itu ngambur. Loh, tak kira itu tadi tuh hasil renderan di monitor awalnya. Ternyata bukan itu Bukan, bener. kucing itu 3D artis. Kucing ini 3D artis. Oh, 3D artist juga. Memang ya dia sedang bekerja itu naik-naik ke printer. Memang itu kerjanya. Dibayar untuk itu. Ya, oke. Ya wes lah, paling itu dulu. Thank you banget, yuk buat Ya, sharing-sharingnya. Saya juga ya mau aku thank juga. you buat Thank you. teman-teman yang udah join tadi, udah ikutan juga di live chat. Paling nanti nextnya kalau misalkan kita ada kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol yuk. Nanti nggak tahu nanti temanya apa ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Boleh lah. Tentang sendut atau meme. Meme sih kayaknya. Shitpost. Bisa. Shitpost. Bagaimana ternyata shitpost itu memulihkan Menjadi jiwa jalan yang hidup. terluka sebenarnya. Ya, Yang ya, menjadi prevention to suicide. Iya. Gitu. Oke, yuk. Again, aku cuman mau nge-close ini lebih ke ambil kesimpulan kalau ya kalau kamu mau menjalankan idealisme ya jalan itu juga dalam keseharian. Kalau aku cuman pengen cuman punya idealis atau punya tujuan atau punya cita-cita yang oke, aku pengen jadi presiden, aku pengen jadi musisi forever ya, pengen jadi apapun, tapi kalau nggak komit untuk ngejalanin itu dalam sehari-hari ya Betul. realistisnya ya nggak bisa. Sekalipun kamu Intinya dipecah. ya harus di breakdown ya, di breakdown, Nah, di breakdown itu sih. Aku juga belajar jadi sih. presiden kamu harus mulai dari kelompokmu sendiri Ya, menjadi pemimpin. secara Seperti itu. ya betul. Oke. Oke, buat teman-teman kalau misalkan ada teman-teman yang pengen, ini kebetulan aku rekam juga, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pengen ngedengerin lagi atau misalkan teman-teman ada yang miss gak sampai kelar ngedengerinnya, jadi aku udah rekam dan nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau akses bisa dari lihatnya di YouTube channelku ya, ada di Angga Herlangga Paditama
di YouTube channelku. Oke. Begitu. Ya. Oke, thank you. Tadi ada teman-teman yang juga udah join, ada Anissa, ada ini barusan Harun, ada aduh banyak banget. Tadi ada Ali Nana. Siapa lagi banyak sih. Thank you banget. Gue juga nggak expect sih. Sampai ternyata sampai malam pun ada yang masih ngikutin. Oke. Coba itu udah selesai tadi. Coba kalau nggak error sih ya. Untung lanjut, Banyak. men. Kalau nggak error sih Kita harus berterima kasih pada promotor kita. Siapa? Pak Indra Lesmana Lim. Tadi di Pak Indra ini pamit dia mau duluan. Sayang sekali. Iya. Jadi dia barusan pamit. Dia nonton cuman dia pamit. Kita harus berterima kasih. Ya. Salah satu. Siap. Terima kasih Pak Indra. Dia menolong sih. Iya, sangat menolong. Sangat menolong. Buat temanmu juga sih, yo. Temanmu yang nolong juga ngasih proper. Oh iya. Ngasih Pak Novi di sini yang menolong. Ya, semoga konten kita berkenan buat semua orang yang dengerin. Jadi enggak cuma buat kayak curhat-curhatan atau omong kosong gitulah. Jadi ada yang dipetik dari obrolan 2 jam, hampir 2 jam kita. Udah mau 2 jam, coy. Ya wis, oke. Yuk, thank you banget. Ya, udah thank you aku juga. Oke, aku close ya. Ya, sama-sama. Oke. Thank you, yo. Ya, thank you.